Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang tukang ojek online berusia 45 tahun, hidup sepi setelah istrinya meninggal. Suatu malam, takdir mempertemukannya dengan seorang gadis muda berusia 20 tahun, hamil, tergeletak di pinggir sungai, linglung, bahkan tak ingat siapa dirinya. Dari sinilah, hidup Pak Burhan berubah selamanya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Awan kelabu bergelayut rendah di atas kota kecil itu. Senja terasa muram, seakan menyimpan rahasia duka yang sebentar lagi akan ditumpahkan bersama hujan. Jalanan perlahan lengang, warung-warung menutup pintu, kendaraan jarang melintas, hanya suara angin menyapu dedaunan di tepi sungai kecil yang menemani sore. Pak Burhan, lelaki berusia 50-an, melaju pelan di atas motornya. Jaket hijau ojek online yang ia kenakan sudah pudar warnanya. Di punggungnya tergantung tas hitam kecil berisi charger, sebotol air, dan 2 bungkus nasi dari pesanan batal siang tadi. Hari ini sepi. Sejak pagi hanya 2 kali ia mengangkut penumpang. Namun seperti biasa, ia tetap berkeliling sambil berdoa semoga ada rezeki. Kesepian bukan hal baru baginya. 8 tahun lalu istrinya meninggalkan ruang sunyi yang hanya bisa ia isi dengan bekerja. Anak tidak punya, orang tua telah tiada. Hidupnya kini berpusat di rumah petak sederhana di belakang pasar, berteman radio tua dan foto almarhumah. Saat melewati tikungan dekat jembatan sepi di pinggir sungai, matanya menangkap sesuatu. Seorang gadis tergeletak di rerumputan basah. Jantungnya berdegup. Segera ia berhenti, turun dari motor. Ya Allah, gadis itu tampak sangat muda, mungkin baru 18 tahun. Pakaiannya basah, robek di beberapa bagian, rambut kusut menempel di wajah pucat. Lebih mengejutkan, perutnya besar, jelas sedang hamil tua. Tubuhnya menggigil, bibir membiru. Pak Burhan mendekat hati-hati, menepuk bahunya. Nak, bisa dengar suara Bapak? Perlahan mata hitam itu terbuka. Kosong. Tak ada ketakutan, tak ada pengenalan, hanya air mata yang mengalir tanpa suara. Namamu siapa, Nak? Gadis itu menggeleng lemah. Aku tak tahu. Pak Burhan terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Anak ini bukan hanya terluka dan hamil, tapi juga kehilangan ingatan. Tanpa pikir panjang, ia menanggalkan jaket hijaunya, menyelimuti tubuh rapuh itu. Menoleh sekeliling, tak ada seorang pun. Maafkan Bapak. Nak, kau harus ikut Bapak. Di sini berbahaya. Jangan takut, ya. Dengan susah payah ia mengangkat tubuh gadis itu, mendudukannya di jok belakang, masih terbungkus jaket hijau. Motor dinyalakan, lalu dengan doa dalam hati ia tancap gas menuju rumah. Sepanjang jalan, gadis itu hanya diam. Sesekali gemetar hebat sambil memegangi perut, air matanya jatuh perlahan. Sabar ya, Nak, kita hampir sampai. Rumah Bapak memang kecil, tapi insya Allah hangat, ucapnya lembut. Setiba di rumah, Pak Burhan membuka pintu kayu reot, membaringkan gadis itu di tikar. Ia mengambil handuk, air hangat, lalu membersihkan tubuhnya perlahan, sebatas yang perlu. Gadis itu tetap diam, air mata tak berhenti, wajahnya seperti anak kecil yang tersesat. Pak Burhan duduk di sampingnya, menatap wajah asing yang penuh luka. Entah siapa dirimu, Nak, tapi mulai malam ini, kau aman. Bapak janji, kau tak akan sendiri lagi. Hujan turun perlahan di luar. Di dalam rumah sederhana itu, 2 jiwa yang sama-sama terluka mulai saling menghangatkan, meski tanpa kata. Pagi menyapa dengan sinar lembut menembus jendela kecil. Gadis itu masih tertidur di tikar usang. Napasnya lebih tenang, meski wajahnya tetap menyimpan resah. Pak Burhan menjerang air, hendak membuat teh. Ia menatap ke arahnya sambil berbisik dalam hati, Ya Allah, siapapun dia, lindungi dia. Kalau Engkau menitipkannya padaku, ajarilah aku menjaga.
Tak lama gadis itu terbangun. Ia duduk pelan, menatap ruangan asing dengan mata merah. Tubuhnya bergetar halus. Namun ketika melihat Pak Burhan, ia hanya waspada, tidak lari. "Pagi, Nak," sapa Pak Burhan lembut. "Kau ingat sesuatu?" Gadis itu menggeleng pelan. "Namamu siapa?" Aku tak tahu." Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan angin. Tangan kurusnya memegang perut. "Aku cuma ingat dingin, lalu air, lalu gelap." Pak Burhan mengangguk. "Tak apa. Kau aman di sini. Tinggallah dulu sampai kau sembuh." Gadis itu memandangnya lama. "Kenapa Bapak menolongku?" Ia tersenyum tipis. "Entahlah. Mungkin karena Bapak tahu rasanya sepi. Waktu lihatmu, Bapak seperti melihat anak sendiri." Hening sejenak. Lalu dengan suara pelan gadis itu berkata, "Pak, bolehkah aku punya nama?" Pak Burhan menatapnya dengan kelembutan seorang ayah. Ia mengangguk. "Kalau begitu, bagaimana kalau Laila?" Gadis itu mengulang pelan, seolah mencicipi rasa hangat dari sebuah nama baru. "Laila, aku suka. Mulai sekarang, panggil dirimu Laila. Dan kalau kau mau, panggil Bapak. Pak Burhan saja. Jangan sungkan." Hari-hari berikutnya, Laila mulai belajar menyesuaikan diri. Pak Burhan merawatnya penuh kesabaran. Setiap pagi ia memasak bubur, menyuapi ketika Laila terlalu lemah. Ia pula yang mencuci pakaian, membersihkan luka di kaki, bahkan mengganti alas tidurnya setiap 2 hari sekali. Namun malam sering menjadi ujian. Laila kerap terbangun karena mimpi buruk, berkeringat, menangis, berteriak tanpa suara. Pak Burhan selalu hadir, menyodorkan air hangat, lalu menenangkan dengan zikir lembut. "Jangan takut, Laila. Itu hanya mimpi. Kau tidak sendirian lagi." Kadang Laila duduk lama di depan cermin tua, menatap bayangannya sendiri. "Aku merasa asing. Seperti wajah ini bukan milikku," bisiknya. Pak Burhan hanya mendengarkan dari belakang, membiarkan gadis itu meluapkan isi hatinya. Ia tampak seperti anak burung kehilangan sayap. Setiap langkahnya ragu, setiap ucapannya takut-takut, bahkan suara motor di luar bisa membuatnya menangis. Namun perlahan, hari demi hari, senyum mulai kembali. Ia berani tertawa kecil, menyiram tanaman di depan rumah, mencuci piring, bahkan menyapu lantai meski selalu ditegur. "Biar Bapak saja, kau istirahat," kata Pak Burhan. Tapi Laila menjawab lirih, "Kalau aku hanya berdiam, kepalaku semakin sesak. Pak, aku ingin merasa berguna." Bidan kampung yang sering dipanggil Pak Burhan datang memeriksa kandungan. Alhamdulillah, bayinya sehat. Usia kehamilan sekitar 7 bulan. 2 bulan lagi kemungkinan lahir, ucapnya. Sang bidan sempat menanyakan keluarga atau suami, tapi Pak Burhan hanya menggeleng. Ia sendiri tak tahu siapa Laila sebenarnya. Bidan itu mengangguk dengan wajah iba, lalu pamit. Sesudahnya, Laila mendekat pelan. "Pak, kalau suatu hari aku tak pernah ingat siapa diriku, bolehkah aku tetap tinggal di sini?" Suaranya bergetar, matanya berkaca. Pak Burhan menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. "Selama Bapak masih bernapas, rumah ini rumahmu juga, Nak." Laila menangis, bukan lagi tangisan takut, melainkan tangisan lega. 2 bulan pun berlalu sejak pertemuan mereka di tepi sungai. Hidup sunyi di rumah kecil itu berubah menjadi kebersamaan. Tak banyak kata, tapi tumbuh sesuatu yang lembut, seperti tunas kecil menyembul dari tanah retak. Perut Laila makin besar. Nafasnya pendek, punggung sering sakit, kaki membengkak. Meski begitu, ia tetap membantu sebisanya. Mencuci pakaian, menyapu halaman, kadang memasak bila Pak Burhan pulang lelah. Sementara Pak Burhan masih bekerja sebagai tukang ojek online, meski kini lebih berhati-hati. Ia tak mau terlalu jauh dari rumah. Pesanan malam selalu ia tolak. Laila lebih penting dari segalanya, gumamnya. Hingga suatu dini hari, sekitar pukul 2, jeritan Laila membangunkannya. "Pak,
Sakit. Tolong, Pak. Pak Burhan terlonjak, segera masuk kamar. Laila berbaring miring, wajah penuh keringat, tubuh gemetar, tangannya mencengkeram bantal erat-erat. Perutku, seperti ditarik-tarik, isaknya. Pak Burhan panik, tapi segera mengingat pesan bidan. Bila sakit datang teratur, disertai nyeri punggung, itu tanda persalinan. Ia buru-buru menelpon bidan kampung. Tak sampai 15 menit, bidan datang bersama 2 asistennya. Rumah sederhana itu mendadak ramai oleh suara langkah tergesa, instruksi, dan rintihan. Pak Burhan menunggu di luar kamar, duduk di kursi plastik sambil menggenggam tasbih. Ia beristighfar, memejamkan mata, menahan air mata. Di balik pintu, Laila berjuang, sendirian, tanpa keluarga, tanpa identitas, tanpa masa lalu. Lalu, tepat pukul 1.14, suara tangis bayi pecah menembus malam. Pak Burhan berdiri gemetar. Beberapa menit kemudian, bidan keluar menggendong bayi mungil berbalut kain putih. Laki-laki, ucapnya dengan senyum lelah. Pak Burhan menatap bayi itu, hatinya hangat, seolah dipeluk sesuatu dari langit. Ia mengulurkan tangan, menerima si kecil. Masya Allah, kecil sekali kau, nak, bisiknya haru. Di dalam kamar, Laila terbaring lemah, namun senyum samar menghiasi wajahnya saat Pak Burhan masuk sambil membawa bayi. Air matanya jatuh. Dia, anakku. Pak Burhan duduk di sisinya. Iya, Laila, ini anakmu, dan kalau kau mau, kita rawat dia bersama. Laila menatap bayi itu lama. Aku tak tahu siapa ayahnya, aku bahkan tak tahu apakah aku pantas jadi ibu. Pak Burhan menggeleng tegas. Kau sudah menjadi ibu, nak. Kau melahirkannya dengan berani. Tidak semua perempuan bisa. Malam itu, ketiganya terlelap dalam keheningan. Laila memeluk bayinya, Pak Burhan berjaga di samping, hatinya penuh doa. Di lubuk jiwanya, ia sadar, bayi ini bukan hanya anugerah bagi Laila, tapi juga cahaya baru bagi hidupnya sendiri. Bertahun-tahun hidup dalam kesendirian, kini hari-hari Pak Burhan tak lagi sunyi. Laila, meski masih kehilangan ingatan, perlahan mulai menemukan dirinya yang baru di rumah kecil itu, di bawah atap yang penuh doa. Bagi Pak Burhan, kebersamaan ini menghadirkan sesuatu yang sudah lama hilang sejak istrinya wafat. Harapan. 3 bulan berlalu sejak kelahiran bayi mungil itu. Tangisnya kini menjadi bagian tetap dalam kehidupan sederhana mereka. Bayi itu diberi nama Bayu, nama yang diusulkan Laila sendiri. Suatu sore, sambil menggendong anaknya di teras, ia berkata lirih, "Aku tak tahu siapa diriku di masa lalu, tapi bolehkah aku memilih masa depan untuk anakku?" Pak Burhan hanya menjawab dengan senyuman dan anggukan. Hatinya selalu hangat melihat kasih sayang yang Laila curahkan pada Bayu, meski ada bayangan keraguan yang sesekali muncul di matanya. Hari-hari mereka kini lebih ramai. Pak Burhan bangun lebih pagi, menjerang air hangat, memasak bubur, lalu berangkat bekerja mengantar penumpang atau pesanan. Namun berbeda dengan dulu, kini setiap kali ia di jalan, hatinya bergegas ingin pulang. Ada 2 jiwa yang menantinya. Hubungan mereka tak lagi sekadar orang asing. Pak Burhan sudah terbiasa memanggil Laila dengan lembut, layaknya seorang ayah. Tapi dalam hati kecilnya, ia sering bertanya, apakah benar perasaannya sebatas itu? Sebab di saat senja turun, saat melihat Laila duduk di serambi dengan Bayu tertidur di pangkuannya, ada kehangatan yang tak bisa ia nafikan. Perasaan itu ia simpan rapat-rapat, sebab ia takut salah. Ia terlalu tua, terlalu miskin, dan terlalu rusak oleh kesepian masa lalu. Laila pun diam-diam merasakan hal yang serupa. Bukan karena Pak Burhan muda dan gagah, tetapi karena kelembutannya, doa-doanya di malam hari, serta tangannya yang tak pernah segan membantu. Semua itu membuatnya merasa aman, perasaan asing namun sangat berharga. Suatu malam hujan turun perlahan, Bayu sudah terlelap, dan Laila keluar dengan secangkir teh di tangan. "Pak, boleh aku bertanya sesuatu?" Suaranya pelan. Pak Burhan menoleh, agak gugup. "Tentu, nak, tanyakan saja."
Laila duduk bersandar di dinding, menatap jendela yang berkabut. Kalau suatu hari aku menikah, padahal aku tak pernah tahu siapa diriku, apakah itu sebuah dosa? Pertanyaan itu menohok dada Pak Burhan. Kenapa kau berpikir begitu? Tanyanya perlahan. Laila menghela napas. Kadang aku takut, hidupku hanya akan jadi cerita kosong tanpa asal-usul. Tapi aku tak ingin Bayu tumbuh penuh tanya tanpa jawaban. Pak Burhan menunduk, menatap uap teh yang mulai hilang. Nak, dosa bukan berasal dari masa lalu yang hilang. Dosa ada bila kita menyanyiakan masa depan. Kau sudah berjuang, kau ibu yang baik. Kalau suatu hari ada yang menikahimu dengan segala kekuranganmu, itu bukan dosa, itu karunia. Laila menatapnya lekat. Lalu dengan suara hampir berbisik ia berkata, kalau orang itu, bapak sendiri. Pak Burhan membeku. Hujan kian deras, Bayu menangis pelan dari kamar. Laila bangkit, menimang bayinya, lalu sebelum langkah masuk ia berkata lirih, aku tak tahu siapa aku, tapi kalau ada satu hal yang ku tahu, aku tak takut jadi milik bapak. Malam itu Pak Burhan tak menjawab. Ia hanya duduk terpaku, menatap lantai tanah yang basah oleh tetesan bocor. Bukan hanya hujan yang jatuh malam itu, tapi juga benih kejujuran di hati mereka berdua. 3 bulan berlalu sejak malam hujan itu. Perasaan mereka tak lagi diucapkan, tapi sikap dan perhatian sehari-hari telah menjadi jawaban. Laila makin lembut, makin bersandar pada Pak Burhan, dan lelaki itu pun tak lagi kesepian. Kini ia selalu pulang lebih cepat, membawa oleh-oleh kecil untuk Laila dan Bayu. Namun suatu sore, saat langit keemasan dan dedaunan jatuh di halaman, datanglah tamu tak terduga, Pak RW, Bu RT, dan beberapa tokoh kampung. Mereka duduk di ruang tamu sederhana itu dengan raut serius. Kami datang bukan untuk mencampuri, kata Pak RW setelah menyesap teh, tapi orang-orang sudah mulai bertanya. Laila tinggal di sini tanpa ikatan, Masya Bayut mulai berbisik-bisik. Pak Burhan hanya menunduk. Dari dapur, Laila masuk sambil menggendong Bayu. Wajahnya tenang meski pucat, ia tahu cepat atau lambat hari ini akan datang. Seberapapun mereka menjaga, usai para tamu pulang, Pak Burhan duduk di beranda kayu. Malam turun, suara jangkrik mengisi udara. Laila ikut duduk di sampingnya, mengayun Bayu yang sudah terlelap. Bapak tak perlu menjawab sekarang, katanya pelan. Tapi kalau boleh jujur, aku sudah menganggap rumah ini rumahku. Dan Bayu sudah menganggap suara bapak sebagai suara ayahnya. Pak Burhan menoleh. Dalam cahaya lampu teras yang redup, wajah Laila tampak lebih dewasa dari usianya. Mungkin karena luka dan kehilangan yang ia tanggung sejak awal ditemukan. Lelaki tua itu menarik napas panjang. Laila, aku ini hanya lelaki tua, hidup pas-pasan, masa depan tak jelas. Aku takut kau hanya kasihan padaku. Laila menggeleng. Kasihan tak pernah cukup membuat seseorang bertahan dalam sepi. Aku di sini karena merasa aman, dan karena aku mencintai cara Bapak mencintai kami. Air mata Pak Burhan akhirnya jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya lirih, tapi begitu dalam. Malam itu mereka akhirnya sepakat untuk mengikat janji suci dengan pernikahan sederhana. Warga kampung, Pak RW, serta beberapa kerabat jauh hadir menjadi saksi. Dengan suara bergetar, Pak Burhan mengucapkan ijab kabul. Sementara di pangkuan Bu RT, Bayu terlelap dalam tidurnya. Tidak ada gaun indah berkilauan, hanya sehelai gaun putih sederhana yang dipinjam dari tetangga. Namun di hati mereka, pernikahan itu terasa seperti hadirnya fajar setelah malam panjang yang penuh luka dan kesedihan. Pak Burhan bukan hanya memperoleh seorang istri, melainkan juga sebuah keluarga. Sementara Laila, yang sepanjang hidupnya tidak pernah tahu siapa dirinya, kini mendapatkan nama baru, Laila Burhan. Ia merangkul nama itu bukan karena ingin melupakan masa lalunya, melainkan karena telah menemukan tempat untuk pulang, seseorang yang ia pilih untuk bersama. Tahun-tahun berlalu, Bayu tumbuh menjadi anak ceria yang gemar bermain layang-layang di lapangan. Dengan penuh kebanggaan ia memanggil Pak Burhan, Ayah, dan setiap kali itu terdengar, Laila selalu tertawa bahagia.
Rumah kecil yang dahulu sunyi kini dipenuhi suara tawa, tangis, dan doa yang tak pernah henti. Meski misteri masa lalu Laila tetap tersimpan rapat, tak seorang pun peduli lagi. Sebab cinta yang lahir dari luka kadang justru lebih kokoh daripada cinta yang terlahir di tengah kemewahan. Di setiap doa malamnya, Pak Burhan sering berucap lirih, "Ya Allah, aku tak meminta masa depan yang bergelimang harta. Cukup bahagiakan dia yang tak mengenal siapa dirinya. Sebab lewat dirinya aku kembali mengenal siapa diriku sebenarnya." Kisah ini menjadi pengingat bahwa takdir yang pahit sekalipun bisa berbuah menjadi kebahagiaan, bila dijalani dengan hati yang tulus dan penuh kesabaran. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.